Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan bukan hanya mendengar, tapi kami juga belajar daripadanya dan melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berbicara dalam hati setiap kami, memberi kami pengertian dan menguasai hati kami, pikiran kami, agar fokus kami memandang kepada Tuhan, sumber segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara dalam Kristus. Sekali lagi shalom semuanya. Syukur puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Dan pada minggu ini adalah akhir daripada khotbah ataupun siri khotbah kitab surat Ibrani. Kita sudah belajar beberapa bulan yang agak panjang dan kita bersyukur. Tapi dorongan saya adalah, dorongan kami para pemimpin gereja adalah di mana supaya apapun yang kita sudah pelajari di sepanjang siri khotbah Ibrani ini, kita bukan hanya mendengarnya saja, tapi kita juga melakukannya dalam hidup kita. Ada banyak perkara-perkara yang sudah diajarkan sebelum-sebelum ini oleh para pemimpin-pemimpin, para khotbah, para padri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan bahkan dalam kelompok sel Anda masing-masing, kamu juga para pemimpin juga menyampaikan renungan firman Tuhan daripada siri khotbah Ibrani. Dan kamu juga dalam kelompok sel juga ada perbincangan bersama-sama. Dan biarlah itu semua akan menjadi satu dorongan untuk gereja kita, seluruh jemaat, terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin semuanya. Nah, daripada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, kalau kita perhatikan dalam Ibrani 13 ayat 22. Ibrani 13 ayat 22, penulis Ibrani ini dia katakan, "Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu." Perhatikan di sana kata-kata nasihat. Kata-kata nasihat ataupun kata-kata dorongan. Dan berhubungan dengan tema khotbah pada minggu ini yaitu pesanan akhir. Oke, akhir bukan berarti tidak sudah khotbah ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi dengan siri khotbah yang lain juga. Dan mungkin kemudian dalam bulan hadapan mungkin kita sudah masuk kepada siri khotbah Christmas kita. Jadi kita akan belajar bersama-sama daripada firman Tuhan. Dan sesuai dengan tema daripada
khotbah minggu ini, yaitu pesanan akhir. Saudara, berbicara tentang pesanan akhir. Apakah kata-kata nasihat ataupun pesanan akhir seseorang yang pernah mereka ucapkan kepada kamu, yang sehingga pada hari ini memberi impact, memberi kesan bagi hidup kamu? Apakah nasihat, kata-kata nasihat ataupun dorongan seseorang, tidak kiralah ibu bapak kamu kah, pemimpin kamu kah, guru-guru kamu kah, di mana mereka memberikan satu pesanan, nasihat kepada Anda. Apakah pesanan itu? Apakah nasihat itu? Nah, berbicara tentang itu, izinkan saya untuk menggunakan kata-kata daripada mendiang yaitu Bishop Albert Woon. Oke. Nah, saya tidak sempat berada di bawah kepimpinannya, tetapi saya berbicara tentang pesanan akhir. Kalau kamu ingat, sebenarnya ada beberapa waktu sebelum dia mengembuskan nafasnya, dia ada minta supaya dia khotbah terakhirnya direkam, ya, dan mereka rekam videonya. Kalau kamu mau, boleh perhatikan di YouTube. Ada juga ditayang di YouTube. Dan ada satu perkara yang dia katakan, pesanan akhirnya, karena setelah beberapa waktu setelah itu dia sudah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi itu kata-katanya ini adalah satu perkara yang memberi impact, kesan besar bagi hidup saya secara pribadi. Oke, di mana dia katakan, begini dia katakan, would you serve God for nothing? If you serve God for something, then you are not serving God. You are serving that something. Ataupun kalau diterjemahkan, dikatakan begini, adakah Anda mau melayani Tuhan untuk tidak mendapat apa-apa? Jika Anda melayani Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, maka Anda bukan melayani Tuhan, tetapi Anda melayani sesuatu yang Anda mahukan. Para pemimpin, setiap yang melayani, apakah kita melayani untuk sesuatu? Kalau kita melayani untuk sesuatu, maka kita bukan melayani Tuhan. Dan kata-kata ini memberikan satu impact besar dalam pelayanan saya sebenarnya. Apakah tujuan pelayanan saya? Dan itu juga saya renungkan dalam pelayanan saya. Apakah tujuan pelayanan saya? Adakah saya ingin mencari kehormatan? Adakah saya ingin mencari nama? Ataupun adakah saya ingin memuliakan nama Tuhan? Dan inilah kata-kata yang memberi impact besar sebenarnya dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Tapi tidak pasti bagi Anda, mungkin ada kata-kata nasihat ataupun pesanan-pesanan daripada pribadi-pribadi tertentu kepada Anda yang sehingga hari ini memberikan impact, kesan bagi Anda yang Anda ingati sehingga hari ini. Dorongan saya, apapun nasihat itu, peganglah nasihat itu. Jikalau nasihat itu membawa kamu ke arah yang lebih baik, peganglah nasihat itu. Nah, pada minggu ini kita harus sampai ke penghujung kitab Ibrani. Mari kita imbas secara ringkas daripada surat Ibrani ini, kitab Ibrani ini. Message utama kitab ini adalah di mana meminta supaya kita untuk terus bertumbuh dewasa dalam Kristen, dalam iman kita, dan tidak hanyut dari iman kita kepada Yesus Kristus. Dan seterusnya juga yang kedua, di mana perjalanan ke arah kedewasaan, kematangan Kristen itu bermula dengan menjadikan Kristus sebagai dasar dan matlamat iman kita. Dan yang ketiga adalah di mana daripada surat ini, pembaca ataupun penerima surat ini diberikan amaran supaya mereka tidak kembali kepada sistem agama Yahudi yang lama. Karena ianya telah digantikan oleh keimamatan Yesus Kristus. Keimaman Yesus Kristus yang unik. Dan oleh yang demikian penulis menggesa. Dia minta supaya pembacanya mendengarkan nasihat-nasihatnya. Dan itulah kesimpulannya ataupun secara rumusannya daripada surat Ibrani ini. Dan ada 5 amaran utama, kalau kamu ingat ada 5 amaran utama yang diingatkan kepada pembaca ataupun penerima surat ini, bahkan kita semua. Yang pertama adalah dikatakan jangan hanyut di bawah arus. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani pasal 2, jangan hanyut di bawah arus daripada apa yang telah kita dengar tentang keagungan dan juga kebenaran akan Kristus. Yang seterusnya dikatakan kita juga belajar, diberi amaran, jangan keraskan hati kita.
Itu dalam pasal 3. Dan jangan menjadi lamban ataupun malas dalam pasal yang ke-6. Tetapi sungguh-sungguh untuk melangkah melampaui ajaran yang sederhana tentang Kristus Yesus. Dan seterusnya juga dalam apapun keadaan jangan kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10. Dan jangan terpesong daripada oleh segala jenis ajaran yang pelik. Itu daripada yang sudah kita belajar minggu lalu dan minggu yang sebelumnya. Nah, tapi kesinambungan daripada apa yang kita pelajari minggu lalu tentang menghususkan diri. Kalau kita ingat khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh si Reben Majilus. Di mana tentang menghususkan diri, kita diingatkan untuk menghususkan diri kita daripada ajaran yang pelik, yang sesat. Dan juga penulis menasihatkan pada hari ini dalam pelajaran kita bahwa semua pembaca, semua penerima, semua orang percaya yaitu sebagai domba Allah supaya kita mentaati pemimpin kita. Dan penerima surat ini mereka diminta untuk menghormati pemimpin-pemimpin mereka yang merupakan gembala bagi domba Allah. Menghormati para pemimpin. Nah, ayat 17 hingga 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Nah, saudara-saudara dalam Kristus, pertama sekali penulis Ibrani ini, dia katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka. Mengapa perlu? Kenapa perlu taati? Kenapa perlu tunduk? Ayat itu bersambung, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kenapa perlu kita hormati pemimpin kita? Kenapa perlu kita taati pemimpin kita? Karena mereka yang menjaga-jaga jiwa kita. Dan mereka juga diberi pertanggungjawaban atas pertumbuhan iman kita. Itu yang dikatakan di sini. Nah, kedudukan para pemimpin ataupun mereka yang memimpin di sini tidak dinyatakan. Tetapi penulis Ibrani ini dia menyifatkan satu tanggung jawab umum para pemimpin, yaitu di mana mereka berjaga-jaga dan mereka bertanggung jawab dalam hidup kita. Dalam arti kata lain, para pemimpin ini, para gembala, para pemimpin sentiasa berwaspada, sentiasa sedar dalam segala hal demi kebaikan orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mereka gembalakan. Kita semua. Dan kalau kita kembali kepada ayat 7 dalam pasal yang ke-13, pelajaran 2 minggu yang lalu, penulis Ibrani dia katakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bukan hanya taat, bukan hanya hormati, tapi perhatikan di sana, perhatikan akhir hidup mereka. Contohlah iman mereka. Ada tanggung jawab yang harus kita lihat di sana sebagai seluruh jemaat, di mana kita harus memperhatikan pemimpin kita. Dan oleh demikian, ini adalah satu pesanan khusus untuk para pemimpin. Para pemimpin, coba angkat tangannya. Tidak kiralah pemimpin selka, apapun pelayanan Anda pemimpin, coba angkat tangannya dulu, angkat tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan, coba tengok mereka di kiri kanan kamu. Kalau ada yang angkat tangan, mereka adalah pemimpin. Terima kasih, silakan turunkan tangannya. Nah, ini adalah pesanan khusus untuk para pemimpin. Yang pertama adalah, perhatikanlah firman Allah. Firman Tuhan sangat penting. Kita bukan hanya mengajar orang, tapi kita juga melakukannya. Oke?
Jangan cuma katakan saja, tapi lakukan juga. Oke? Dan mengarahkan mata kita kepada Yesus. Dan yang paling penting adalah para pemimpin di mana kita juga membantu domba-domba Allah, yaitu para jemaah-jemaah yang di bawah pimpinan kita untuk mereka melakukan perkara yang sama. Kita lakukan dan kita juga membawa mereka untuk melakukan perkara yang sama. Yang kedua adalah perhatikan tingkah laku kita dan ajaran kita juga. Pastikan yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Terutama tingkah laku kita. Kita boleh katakan jangan buat ini, tapi bagaimanakah tindakan kita di luar sana? Apakah kita berkata sesuai, kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan? Perhatikan tingkah laku kita dan ajaran kita. Karena domba-domba, para jemaah, mereka dipanggil untuk memikirkan, untuk melihat. Mereka melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Para pemimpin, kita adalah orang kata tontonan umum. Oke? Perhatikan itu. Dan yang kedua juga, kalau kita perhatikan, penulis surat Ibrani ini, dia menarikkan perhatian para pembacanya tentang mengapa mereka perlu tunduk kepada pemimpin mereka. Nah tadi nasihat untuk para pemimpin. Sekarang ini nasihat kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada pemimpin di atasnya. Dalam arti kata lain, kalau kita perhatikan, penulis Ibrani dia berkata, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di mana jikalau mereka, para pemimpin yang ada di atas kita, mereka mengeluh. Mereka sudah rasa merungut, sudah lelah dalam pelayanan. Itu tidak akan memberikan faedah, keuntungan kepada Anda. Sebagai contoh pemimpin sel. Kalau pemimpin sel kita sudah lemah, sudah penat. Mereka sudah mulai merungut. Itu memberi kesan kepada kerohanian anggotanya. Dan dikatakan sana tidak memberikan keuntungan. Kalau kita perhatikan dalam message, tidak pasti kalau kamu baca muka surat bulletin depan kamu di sana. Ada bishop tulisan bishop sana. Kalau kita perhatikan di muka surat bulletin pada minggu ini, gembala-gembala itu contohnya adalah seperti para pemimpin sel, penyelia zone, guru-guru, para padri dan lain-lain. Mereka diberikan kepercayaan sebenarnya oleh Allah untuk mereka menjaga kesejahteraan rohani kita semua. Para pemimpin mereka ada satu tanggung jawab yang besar sebenarnya, menjaga kerohanian kita. Kerohanian Anda semua. Dan seluruh hidup mereka sebenarnya secara terus terang. Para pemimpin Anda juga pasti akan setuju dengan saya. Anda juga pasti akan menghadapi tekanan yang besar dalam hidup Anda. Terutama para pemimpin yang bekerja, pagi bekerja, malam ada kelompok sel, ada latihan. Dan lain lagi kehidupan mereka sebenarnya menjadi sorotan ataupun tontonan yang berterusan daripada secara umumnya. Di mana semua orang akan mengawasi tindakan mereka. Jadi tekanan itu sangat besar sebenarnya. Jadi jemaat Tuhan, seluruh jemaah, anggota jemaah kita ataupun sebagai orang-orang percaya, ada tanggung jawab yang harus kita lihat. Di mana kita sebagai pimpin dan anggota jemaah yang ada pemimpin kita ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu kita harus sentiasa berdoa bagi pemimpin kita. Para jemaah, saya percaya Anda juga menjangkakan pemimpin Anda menjadi sempurna. Kalau boleh setiap masa kalau ada masalah dihubungi, oke, on the spot kalau ada masalah dihubungi. Dan kalau ada apa-apa soalan pasti Anda akan bertanya kepada pemimpin Anda. Tapi dalam masa yang sama, saya mau kita pikir kembali. Apakah kita juga memperhatikan kehidupan mereka? Apakah kita juga sebagai anggota jemaah, kita juga memperhatikan keperluan mereka? Sebab itu mengapa penting untuk kita saling berdoa? Mengapa perlu berdoa? Karena doa adalah salah satu cara terbaik
kita boleh saling mengasihi. Kita mengundang kuasa dan kehadiran Allah untuk membantu dengan caranya yang ajaib dan pertolongannya sentiasa yang terbaik. Kalau kita perhatikan dalam ayat 18 hingga 19, penulis Ibrani, dia meminta kepada penerima surat ini, berdoalah terus untuk kami. Berdoalah terus untuk para pemimpin. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya. Lakukannya. Berdoa selalu. Perkara yang paling basic, yang asas yang boleh kita lakukan kepada pemimpin kita adalah berdoa untuk mereka. Ingat selalu mereka dalam doa. Karena mereka lah yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rohani kita semua. Mereka yang memimpin kehidupan kita. Mereka yang memimpin pertumbuhan rohani kita. Berdoa bagi mereka. Supaya mereka dikuatkan dalam pelayanan mereka. Dan di sini kita juga melihat terdapat keperluan untuk sebuah persekutuan. Persekutuan tidak hanya di antara orang-orang percaya, anggota-anggota, tapi juga persekutuan di antara pemimpin dan juga orang-orang yang beriman. Para pemimpin juga perlukan dorongan. Dan seringkali, saya minta maaf, seringkali apa yang berlaku adalah begini. Terkadang orang hanya melihat dan mengkritik kekurangan dan kelemahan mereka. Tapi adakah kita melihat kebaikan mereka, kesungguhan mereka? Hakikatnya adalah para pemimpin juga perlukan dorongan baik dalam pelayanan mereka. Supaya mereka giat melayani Tuhan. Kita boleh komen, kita boleh kritik kesilapan mereka. Tapi seimbangkanlah dengan penghargaan kepada mereka. Kalau ada yang silap, ya komen dengan baik. Berikan input yang baik. Tapi jangan hanya perhatikan kesalahan mereka. Salah tuh gue buat. Setiap minggu begitu, komen salah. Tidak adakah satu perkara baik yang kita ucapkan kepada mereka untuk memberikan dorongan kepada mereka? Cukuplah hanya sekadar berkata terima kasih. Karena aku sampaikan firman Tuhan kelompok sel hari ini sangat membangun. Terima kasih karena malam ini kita dapat berkumpul bersama pimpin kami dalam kelompok sel. Terima kasih karena berdoa untuk saya. Cukup dengan ucapan terima kasih. Itu akan membuatkan mereka kuat, teguh, giat dalam pelayanan mereka. Sebab itu dikatakan sebuah penghargaan boleh mengubah hari seseorang, bahkan mengubah hidup. Kesediaan Anda untuk melaksanakannya dalam tindakan atau kata-kata adalah sangat diperlukan. Jadi kepada para pemimpin, pada seluruh pemimpin, para gembala, domba Allah, terima kasih atas penghargaan Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih atas segala sesuatu yang Anda lakukan untuk memimpin anggota jemaah kita terus bertumbuh. Tuhan akan terus memberkati Anda. Tuhan akan menguatkan Anda. Tetap semangat dalam pelayanan. Dan kepada seluruh jemaah, kepada semua, terima kasih karena Anda berdoa kepada para pemimpin. Terima kasih karena Anda terus memberikan dorongan kepada para pemimpin. Mari kita terus giatkan, kita teguhkan hubungan kita sama. Pemimpin mendorong anggotanya, membuat mereka bertumbuh dalam iman mereka. Dan jemaah, anggota, berdoa bagi para pemimpin. Kita perlukan hubungan dua hal ini. Yang pasti di tengah-tengahnya adalah letakkan Yesus Kristus yang menjadi dasar kita, yang menjadi sumber segala sesuatu. Dan juga penulis juga meneruskan dan mengakhirkan suratnya dengan berdoa untuk para pembaca. Dan di mana dia fokus kepada Tuhan Yesus, yaitu Gembala Agung segala domba. Dalam ayat 20 hingga 25, saya bacakan sedikit panjang, saya perlukan bantuan Sutin. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, yang telah membawa kembali di antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik,
untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Penulis di sini dia mulahkan doanya dengan mengatakan, maka Allah damai sejahtera. Saudara, Allah sememangnya adalah Allah damai. Dia pemberi damai. Dan ini adalah satu dorongan dan peringatan yang luar biasa kepada penerima surat Ibrani ini, yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Dan dorongan ini juga memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita ingat sebelum ini, bahwa masalah yang terjadi di dalam jemaah ini, orang-orang Kristen Yahudi ini adalah di mana mereka mengalami penganiayaan, tekanan. Dan bukan karena mereka tidak cukup iman, tetapi karena keteguhan iman mereka. Karena mereka teguh, tapi mereka ada tekanan di sekitar mereka. Mereka mengalami penganiayaan itu, tentangan itu. Dan tetapi damai sejahtera Tuhan itu memberikan kekuatan kepada mereka, kata penulis Ibrani ini. Dan oleh itu semoga damai sejahtera Tuhan ini juga menjadi dorongan dan peringatan kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun cabaran yang kita alami dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, yang bersekolah, apapun cabaran yang kita alami dalam hidup kita, ingatlah bahwa damai sejahtera daripada Tuhan akan selalu bersama kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan sebab itu penulis Ibrani dalam ayat 21 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah gembala yang luar biasa. Kita tahu dia dibangkitkan daripada kematian dan dia tidak akan pernah mati lagi. Dan dia tidak dapat dikalahkan oleh musuh apapun. Dan jikalau kita percaya kepada Yesus, kita akan mengalami keselamatan. Itu sudah pasti. Dan penulis Ibrani ini, dia memberikan amaran kepada mereka yang sudah hanyut di bawah arus. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu lalu. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah hanyut di bawah arus dunia ini? Anak-anak muda terutamanya. Apakah kehidupan Anda sudah hanyut di bawah arus dunia ini? Penulis Ibrani memberikan amaran kepada mereka yang sudah hanyut di bawah arus jauh daripada gereja dan mereka yang sudah mengikuti gembala-gembala yang lain yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan ingatlah saudara-saudara dalam Kristus bahwa Yesuslah hanya satu-satunya yang boleh membawa kita ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Hanya Yesus. Dan melalui Yesus kita berada dalam hubungan darah perjanjian yang kekal dengan Allah dan dapat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan dikatakan sana melalui Yesus kita akan diperlengkapi. Kita akan diperlengkapi dalam segala hal yang baik dalam iman kita, dalam kesetiaan kita, dalam ketekunan kita dan hal-hal yang lain. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya. Dan Allah kita memperlengkapi kita dengan cara memberikan sumber daya kepada kita. Apakah sumber-sumber itu? Firman Tuhan. Sumber kekuatan kita, makanan rohani kita. Gereja. Sebagai persekutuan bersama, saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoa. Dan doa juga, Allah juga, Yesus juga mengajar kita untuk berdoa. Sumber daya itu sangat penting. Dan disiplin juga sangat penting. Disiplin kita sebagai orang-orang percaya.
keharmonian kita. Tujuannya adalah untuk memenuhi rancangan Allah bagi kita dan bagi dunia ini. Dan dalam masa yang sama, Allah juga tidak memperlengkapi kita, tapi juga Allah bekerja di dalam diri kita untuk memastikan bahwa kita berjalan mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Dan Dia akan menguatkan iman kita supaya kita menyenangkan hatinya. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita, keselamatan dalam Allah tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri, tetapi pada kesetiaan dan juga campur tangan Allah. Kita harus kerjakan keselamatan itu. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita dalam kita setia memegang keselamatan itu. Dan Dia berjanji, Allah kita berjanji bahwa Dia akan membimbing kita dan membantu kita untuk mengikuti jalan-jalannya. Seperti kalau kamu ingat khotbah yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Allah itu juga seperti pemandu arah kan, yang ilustrasi gunung itu, oke? Dia pemandu arah. Dia bukan hanya bagi peta kepada kita, nah ini jalannya, ataupun Dia bukan hanya bagi kita GPS untuk kita tengok arahnya di mana, tapi Dia juga ikut serta dalam hidup kita, mengikuti perjalanan itu, menuntun kita. Kalau kita mulai belok, Dia akan ingatkan kita kembali. Dia akan bersama-sama kita mengharungi segala cabaran yang kita ada dalam hidup kita. Di Allah mengerjakan dalam kita apa yang diperlukan untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Tapi itu Yeskel 36:7. Dia berkata, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Tuhan menguatkan kita. Dia memberikan roh dalam batin kita. Dia meneguhkan kita supaya kita dapat melangkah sesuai dengan jalan-jalannya. Kita dapat hidup menurut segala ketetapan dan berpegang kepada peraturan Allah karena roh yang Dia letakkan dalam batin kita, dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara dalam Kristus, ini adalah sesungguhnya kasih karunia Allah. Maka sebab itu penulis menyimpulkan suratnya dengan mengatakan, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Katakan kepada kiri kanan bersama-sama, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Oleh sebab itu kita sampai kepada kesimpulan pada hari ini khotbah kita. Pendek saja karena sudah kesimpulan kan daripada kitab Ibrani kan. Jadi tapi dorongan saya adalah saudara-saudara dalam Kristus. Penulis Ibrani ini dia tidak berbohong apabila dia katakan bahwa dia menulis suratnya secara singkat. Ini bermakna kalau kita perhatikan sebenarnya dia boleh buat suratnya panjang lagi. Tapi dia singkatkan saja. Tapi sebaliknya dia katakan dalam pesanan akhir ini, nasihat terakhir ini, dia berikan kepada semua penerima pembaca surat Ibrani ini, yaitu orang Ibrani, Kristen Yahudi, dan kepada para gembala domba Allah, yaitu kepada para pemimpin yang selalu ada bersama-sama mereka, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, untuk mereka teruskan perjalanan mereka, pekerjaan mereka. Kepada para pemimpin, dia ingatkan para pemimpin untuk teruskan pelayanan mereka. Teguhkan hati mereka, bekerja, jadi guru, dan teladan yang baik kepada domba-domba yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Dan dia juga ingatkan kepada semua domba-domba Allah, yaitu kita seluruhnya, jemaah Allah, di mana dia menyerahkan kita kepada gembala agung yang mulia, yaitu Yesus Kristus, di mana kasih karunia Yesus cukup bagi kita. Paulus, kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 hingga 10, dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku,
sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kasih karunia Allah cukup bagi kita, memberikan kekuatan kepada kita, apapun cabaran, penganiayaan, tentangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Paulus katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kasih karunia Allah lah yang memberikan kita kekuatan. Kasih karunia Allah lah yang selalu memberikan kita kekuatan berjalan melalui segala tentangan dalam hidup kita. Dan saudara-saudara dalam Kristus, ingatlah akan 5 amaran utama yang kita pelajari daripada kitab Ibrani ini. Yang pertama adalah, ingatlah jangan hanyut di bawah arus. Katakan bersama, jangan hanyut di bawah arus. Yang kedua adalah, janganlah keraskan hati. Katakan lagi, jangan keraskan hati. Yang seterusnya, janganlah menjadi lamban. Katakan bersama. Yang seterusnya, janganlah melepaskan. Jangan lepaskan iman kita. Percaya kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, katakan dengan suara yang kedengaran, janganlah kamu disesatkan. Janganlah disesatkan. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari daripada kitab Ibrani ini. Tapi 5 amaran utama ini, saya harap supaya kita semua sematkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Supaya kita tetap bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin semuanya.